Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini saya hadir lagi menjumpai Bapak Ibu sekalian. Apa kabar saudara-saudara? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Amin. Kesempatan ini kita akan mendengarkan satu kesaksian dari seorang ibu muslimah yang begitu taat beragama, melakukan ajaran agamanya. Ia lalu kemudian meninggalkan agamanya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ibu ini membenci orang Kristen, tapi sesuatu yang ia tidak pernah sangka-sangka anaknya, kenapa dia jadi murtad, tinggalkan Islam dan terima Yesus. Itulah yang membuat dia begitu bersedih, kecewa, tapi sesuatu hal yang luar biasa bahwa Tuhan pun menjamah ia dan lalu kemudian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dengarkan kesaksian lengkapnya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Rismayanti. Saya dari asli, saya orang Sukabumi, Sunda. Sunda atau Sukabumi, Jampang. Ibu saya asli Muslim, bapak juga Muslim. Ibu saya sudah meninggal, sudah tidak ada, dan sekarang tinggal saya dengan anak-anak saya. Kenapa saya asli orang Muslim, saya rajin beribadah, saya mengikuti semuanya, puasa, sholat, tahajud, sholat duha, pengajian, semuanya saya ikuti. Berawal saya akan cerita dari masa kecil saya. Ibu saya orangnya ketat banget dengan agamanya. Ibu saya tuh, kalau sholat itu nggak pernah bangun 1 jam, 2 jam. Dia tuh wirid, misalnya dia sholat jam 12, bisa bangun jam 3, baru mau asar dia sholat lagi. Gitu. Terus, dan terkenal lah di kampung itu ibu saya suka ke musholahnya, rajin apa segala macam. Nah, setelah itu kan saya tumbuh dewasa. Saya menikah dan punya anak. Kan punya anak sudah dewasa. Nah, saya tinggal meninggalkan kampung. Saya tinggal di daerah Bogor sekarang. Saya pernah bersuamikan, punya suami seorang Pak Haji. Tapi seorang Pak Haji, ya gimana ya? Ya pada saat itu saya kan ya orang Muslim ya seperti biasanya, sholat ngaji. Ibu saya juga begitu, paling ketat. Pokoknya kalau enggak malam Jumat belum ada ngambil air wudhu, cerita wudhu, salat dulu. Gitu cerita. Pada intinya saya ini asli Muslim gitu aja. Sampai saya pernah mendirikan pengajian malam Jumat daripada bengong, yuk ibu-ibu kita ngaji dah tuh. Ada dari 1 orang, 2 orang, sampai lebih dari 40 orang, sampai keliling di kampung itu. Saya sebagai wakil ketua pengajian pada saat itu. Nah, lama kemudian setelah saya mendirikan pengajian, ya kan, saya mendirikan pengajian kehidupan saya punya bersuami kan seorang haji itu gimana ya, banyak yang enggak masuk logika gitu. Saya punya anak pada saat itu dari Pak Haji itu. Saya menikah sesudah 5 tahun, umur anak saya umur 5 tahun. Ternyata saya baru tahu kalau saya jadi istri yang kelima. Itu dari situ saya terpuruk. Ya kan. Begini ya. Ya karena dikarenakan pada saat itu saya udah ada anak, ya udahlah saya lanjut aja. Yang penting
dia masih tanggung jawab. Sempat saya terpuruk, saya sedih gitu kan. Ya makin ke sini saya punya seorang suami haji tapi nggak bisa ngembimbing saya. Ya semakin ya nggak tahu, semakin nggak masuk logika aja. Sampai pada akhirnya saya juga ya kan minta berdoa, saya sholat, saya tahajud, ya kan, minta disadarkan suami saya, supaya sadar, supaya sayang, supaya ya begitulah kalau di Islamnya. Kalau di sebelah gitu, kita kan berdoa, ya katanya nih baca surat ini, baca misalkan apa Yasin dah 7 balik, setelah sholat apa tahajud, coba dibaca selama 40 hari saya baca, tapi nggak ada perubahan. Ya kan makin lama makin kesini ya terpuruk lah, sudahlah. Singkat cerita saya bercerai dah dengan suami saya tuh ya. Akhirnya saya udah berdoa, udah banyak doa begini, akhirnya suami saya menceraikan saya bercerai, sampai saya terpuruk lah kehidupan saya. Dari rumah besar saya jual sampai habis-habisan dah. Padahal saya sudah sering berdoa tapi belum pernah doa saya kok. Kenapa? Nggak pernah dikabul. Itulah. Saya pindah ceritanya, saya pindah ke daerah sini. Tapi saya sering ya apa namanya? Saya udah terpuruk, udah apa? Berpikiran saya begini, kok saya sholat, kok saya puasa, kata Senin Kemis, kok hidup saya makin nggak jelas gitu. Makin nggak masuk ke logika aja gitu kok. Kalau memang ada Tuhan, ada itu, coba dah dibuktikan. Mana sih? Akhirnya kesininya saya sampai malas. Saya ada kembali lagi ke belakang. Saya sampai belajar ngaji, apa ngaji saya kurang fasih, apa idharnya, apa panjang pendeknya mungkin nggak jelas gitu kan. Saya sampai belajar lagi dari Iqra supaya saya bisa lagi ngaji itu yang benar gitu kan. Tapi tetap ini doa saya kok nggak pernah dikabul. Sampai saya sudah pindah dari situ, saya hancurkan dengan suami saya pindah. Akhirnya hidup saya gelisah. Akhirnya kita menjalankan sholat juga kita enggak, frustasi, putus asa lah. Asalnya saya sudah pindah. Nah setelah itu saya berpikir, kadang saya suka bingung kalau dengar ajan, ya Tuhan, ya Allah, kok saya nggak sholat? Sedangkan kalau meninggalkan sholat itu hukumannya sekian tahun. Meninggalkan satu waktu aja kan 40 hari ya siksaannya. Aduh, kalau 2 waktu bagaimana, 3 waktu nih. Akhirnya kita kan frustasi bisa. Mau sholat lagi, yang kemarin juga kita belum diampunin. Jadi kadang serba salah gitu kan. Akhirnya kita sholat juga, puasa juga, ya udahlah yang penting sekarang kita jalanin dia sholat. Tapi gelisah aja, jadi di dalam hidup saya nggak pernah ada kedamaian. Pikiran saya selalu pusing, buat rezeki juga susah, seret lah, pasarnya sampai makan aja susah gitu. Oh ini kenapa kok seperti ini? Nah singkat cerita saya pindah nih ke tempat ini juga begitu. Usaha saya terpuruk, ini apa namanya, saya punya usaha, pengen usaha itu semuanya nggak ada yang jalan, nggak ada yang. Nah ini apa yang salah jadi diri saya? Apa kok nggak pernah dikabul sama sekali, apa gitu? Mau kembali lagi saya, sedangkan ngelihat orang-orang, ada saudara saya yang beragamanya lain ya, seperti apa agama di Kristen ini, sampai saya membenci itu. Adik sepupu saya masuk Kristen, saya sampai saya benci amit-amit, sampai saya bilang amit-amit. Saya kalau sampai saya masuk Kristen, mendingan saya nggak makan daripada saya harus masuk Kristen. Sampai saya pernah sumpah begitu, saking saya benci sama orang Kristen. Tapi makin kemarin terus saya lihat ya, antara orang sebelah sama ya agama saya lama sama agama saya yang sekarang itu dibanding-bandingkan, makin kok kalau orang Kristen itu ya orangnya sabar, baik gitu. Nah, kasihnya itu jelas gitu ya kan.
Terus sopan santunnya, walaupun padahal itu orang ada, orang punya, gitu. Luar biasa itu, ya kan. Kadang-kadang saya suka, ketimbang saya ketemu dengan seorang muslim, misalkan dia pulang dari pengajian atau dia mentang-mentang dia habis ini, kayaknya ngelihat kita itu mukanya tuh sinis gitu, seakan-akan dia itu gue nih yang paling apa namanya, yang paling soleh, yang paling suci, yang paling pintar nih gue. Nah kadang-kadang saya kok orang, jadi sering saya banding-bandingkan, sampai adik sepupu saya juga ya begitu gitu kan, sampai nggak diakuin sama orang tuanya. Nah kehidupannya sekarang tuh sukses gitu kan, kok bisa saya yang ada di muslim, ibu saya tukang ngaji, ibu saya tukang sholat, mendoakan saya, dan saya sendiri juga terjun sendiri. Bahkan saya baca apa waqiah ya, 40 balik itu katanya saya habis asar itu buat ngambil rezeki sampai ke situ, sampai kita sholat duha. Tapi kok malah nggak ada kalau bahasa. Tapi kalau ngeliat orang nggak pernah ngaji, ada sepupu saya tuh, itu kebujijatannya tuh malah sampai dia pakai mobil, sampai kok hidupnya tenang, rumah tangganya tenang, kok saya di sini seperti ini gitu. Nah satu itu, nah, lama kelamaan ya terpuruklah saya akhirnya saya tuh malas untuk sholat, frustasi karena merasa kok saya sholat, saya udah berusaha begini gitu, kok kehidupan saya tuh nggak ada perubahannya. Nah itu udah bertahun-tahun lama. Nah, kebetulan adik saya tuh yang dari Bogor tuh ya ada ceritanya ke rumah saya. Nah adik saya itu terus dia sering mendengarkan yang kayak gitu deh ya kan, apa masalah tentang agama, ilmu apalah apa tarekat, makrifat segala macam dah. Saya juga nggak ngerti dah yang kayak begitu. Itu saya berpikir ini orang nih kenapa sih kok begitu mulut tiap malam ini orang. Terus saya tanya begini, lu tuh apa sih ngomong apa nyari gituan mulu, ntar lu jadi murtad lu. Saya bilang, sampai saya ngomong gitu, adik saya berantem tuh masalah kasihan lu, nggak boleh begitu, kita kan orang tua kita kan emang Islam, kasihan, doain tuh orang tua, malah ngaji malam Jumat. Sampai saya ngomong begitu sama adik saya. Adik saya mah tetap aja dia mah kadang tahu YouTube dari ini apa orang-orang ya dari Kristen gitu. Pokoknya yang aneh-aneh aja pikir saya waktu pada saat itu ya aneh gitu kan. Karena saya sangat membenci banget. Jujur, sampai saya sumpah lebih baik saya nggak makan daripada saya memeluk agama Kristen. Sampai sumpah begitu saya. Gitu. Saking saya dulu anti ya kan. Karena kan katanya kalau kita mempelajari itu murtad katanya. Kita tuh nggak tahu gitu. Jadi kita nggak tahu pelajarannya, kasihnya seperti apa. Nggak. Kalau sekarang yang saya rasakan jauh banget dengan sebelah. Jangan. Jauh, sangat-sangat jauh. Nah itu satu. Nah keduanya, ya kan di Al-Quran ya, saya juga walaupun saya nggak fasih, walaupun saya tapi sedikit saya bisa baca seperti macam ada surat doa aras ya kan, saya baca. Ada surat Injil apa Injili kan itu kan, seperti apa namanya surat apa ya, banyak gitu yang itu bahwa Nabi Isa itu akan mengadili nanti di akhirat katanya, nanti kalau udah kiamat kan dibangkitkan kembali katanya kan. Terus nanti yang mengadili katanya Nabi Isa kan gitu. Kok saya pikir kok Nabi Isa sih, kok bukannya apa namanya bukan Nabi Muhammad kata saya gitu, kok Nabi Isa gitu kan. Nah di situ kita berpikir mengadili, kok dia yang menimbang gitu kan, akan menimbang dosa kita katanya. Kan Nabi Isa itu akan menimbang dosa kita. Nah dari situ udah nggak pernah dipelajari, tapi suka tahu gitu bahwa Nabi Isa itu sama orang Kristen itu dipanggil Tuhan gitu. Saya udah nggak gubris lagi dah, saya baik aja. Terus ya itulah, jadi makin kesini adik saya ini nih gencar banget gitu, sering diskusi sama saya, diskusi masalah ini apa Nabi Isa ya kan, sampai
Pokoknya dia agama itu dalam banget, oh sampai pokoknya semuanya kalau diceritain di sini susah gitu ya. Kepercayaan adik saya pikir ini orang jadi murtad begini, gila. Sampai saya ngatain adik saya gila kali ini orang. Kasihan banget orang tua. Saya masih tetap aja kan, kalau saya ke kuburan, ya, ke makam itu ya kan, baca doa, ya, ngaji Yasin, apa gitu, ngeliatin orang tua. Sampai saya pikir, tapi kok ini anak yang ini kasihan, nanti orang tua kita kan disiksa, katanya di sana kan gitu. Kalau ya kita masuk di agama ini, sampai saya begitu. Lama-kelamaan akhirnya, oh saya juga punya anak, kok ikut-ikutan juga dengan adik saya. Itu ikutan dia diskusi dah. Pokoknya tiap hari itu kan masalah diskusi masalah agama aja, antara agama sebelah sama agama di sini. Ayo aja terus ya kan. Nah, saya diam-diam akhirnya saya, oh iya juga ya. Iya juga ya, nanti yang akan mengadili kita kan Nabi Isa. Ya kan, Nabi Isa terkenal dunia dan akhirat. Dan kebanyakan memang di Al-Quran itu ya Nabi Isa disebut. Seperti ibunya Nabi juga disebut juga. Tapi kalau di apa namanya? Kalau namanya Nabi yang sebelah itu kan ya jarang sekali, bahkan ya seperti itulah gitu. Saya bingung jadinya di situ, bingung ya kan. Adik saya tuh terus lama-kelamaan akhirnya tuh adik saya kan dia ngontrak sendiri, tiba-tiba tahu-taunya dia udah masuk di agama ini. Adik saya main lagi ke rumah saya sama anak saya begitu lagi. Mereka terus diskusi masalah agama, masalah Nabi Isa, masalah menceritakan Nabi yang mana tuh begini, seperti ini kan. Akhirnya saya dengar tahu. Nah, diam-diam saya mendengarkan nonton YouTube Kristiantis. Nanti anak saya tuh ngirim Pak Ustadz, pokoknya Ustadz yang murtadin itu semua yang jago ngaji, yang jago hadisnya, yang jago itu semuanya saya dengerin gitu. Saya tonton, saya buka, pengen tahu gitu. Yang mana sih sesungguhnya seperti apa sih di agama ini, pengen tahu gitu. Ya kan? Saya begitu terus. Sampai-sampai saya, aduh, kok benar juga ya. Kok ya dia ini terkenal dunia dan akhirnya ini. Untuk sementara ini. Nah sekarang kalau di agama yang lama saya, iya ya, saya mendoakan dia terus saya meninggal siapa yang mendoakan, kan pikir saya begitu gitu. Kok selalu dia selalu disebut harus katanya. Kan kalau di agama ono kita mendoakan dia nanti doanya penuh akan tumpah ke diri kita, kata dia kan gitu. Kok nggak masuk dengan akal, nggak logika. Sampai apa saya dengar ya kan dia menikahi umur 6 tahun, terus menikahi menantunya. Saya sampai jadi kok seperti ini. Makin lama saya buka ya kan, apalagi Al-Quran itu ada berapa versi, saya bingung. Terus keluarnya Al-Quran itu berapa ribu tahun setelah Nabi ini meninggal, Al-Quran baru keluar. Saya tuh dari situ tuh baru tahu. Saya buka terus ya kan, semuanya saya buka terus ya kan, agama saya dulu dah pengen tahu. Akhirnya ternyata seperti ini. Saya bandingkan ke sini gitu ya, ke agama yang saya anut sekarang. Saya bandingkan itu ternyata jauh banget dari ajarannya, dari kasihnya, dari semuanya. Kemujizatannya juga ada yang saya rasakan selama saya masuk di sini sekarang. Sampai saya, kenapa saya jadi masuk di sini? Nah, pada suatu saat anak saya pun juga jadi ikut murtadin, ya kan? Sampai saya nangis gitu ya Tuhan, ya Allah waktu itu kan, ya Allah, kenapa kok anak saya sampai bisa kok masuk ke agama yang ini gitu? Kenapa ya Allah? Apa saya ini sampai saya menangis dah. Saya ini orang berdosa, saya ini orang yang sampai anak saya aja murtad seperti ini ya Tuhan. Kenapa anak saya seperti ini? Sampai saya nangis.
pada saat dengar dia kesaksian bumi ya, kayaknya saya gelap mendengarkan anak saya gitu. Sampai akhirnya saya begini gitu. Biarlah anak saya sekarang udah dewasa, saya mengajarkan dulu sudah, ya kan, dengan agama Islam ngaji seperti apa, saya udah ajarkan semua. Yang penting karena saya nggak mau tanggung jawab, ya kan, untuk di kemudian hari, sampai saya mengucapkan begitu. Tapi setelah itu saya diam-diam tetap saya penasaran gitu. Penasaran juga saya. Penasaran, diam-diam saya nonton YouTube lagi, saya buka lagi tentang agama Kristen ini, tentang Tuhan Yesus ini. Diam-diam saya buka lagi. Oh, seperti ini. Oh. Jadi makin kuat ke sini. Nah, pada suatu kali kita ngobrol lagi bertiga, ya kan? Debat lagi dan masalah Tuhan. Sama adik saya, sama anak saya, sama saya. Saya debat lagi dari situ ya. Sampai satu saat saya sampai begini. Coba deh saya sekarang begini. Kalau memang benar-benar saya bilang, saya tantang aja ya. Saya bilang kalau memang benar Yesus itu Tuhan atau Allah, ya kan? Kalau memang Tuhan Yesus itu ada, katanya orang, saya minta datang malam ini. Saya minta mimpi malam ini. Datang dengan cara apapun. Kalau sudah datang Yesus datang di mimpi saya akan mengikut Yesus. Sampai saya bersumpah begitu. Saya tidur. Nah, udah gitu udah diskusi ya kan sama anak tidur. Sebelum tidur juga saya mendengarkan agama Kristen ini dari YouTube Kristen saya. Ternyata enak juga dah, nggak ada yang melenceng, nggak ada yang bikin saya begini. Ternyata di Kristen ini apa yang salah? Gitu. Ajarannya kasih semua, dan kita harus selalu memaafkan. Ibarat kata ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau kita orang bikin salah, kita harus memaafkan. Dan kalau kita punya, kita harus membagi orang. Apa yang salah di ajaran Kristen? Kok nggak ada? Tapi kenapa dicemooh? Kata saya gitu kan. Kenapa dibenci? Ternyata ini kok sebenarnya ajarannya itu lebih bagus daripada agama saya yang lama. Itulah. Melihat orang-orangnya juga sopan santun, kasih sayang. Gitu. Yang saya tahu itu selama ini saya kenal dengan orang-orang Kristen gitu kan. Orangnya ramah-ramah, puji Tuhan. Jauh, sangat jauh sama agama saya yang lama. Gitu. Nah, itu satu itu. Jadi banyak yang banyak yang nggak ngerti gitu di pikiran saya waktu di agama yang lain. Katanya kan kita nggak boleh begini, menyembah ini nggak boleh, tapi kita ke sono arahnya seperti itu. Tapi jadi ya seperti itu. Nah, sehingga saya mimpi, saya tuh ditantang sama saya. Kalau memang Tuhan Yesus Tuhan, memang ada, benar itu Tuhan itu Yesus ada. Coba malam ini saya minta datang Tuhan di mimpi saya. Saya tidur, puji Tuhan. Saya tidur, saya gelap, enak, tenang, damai. Saya di dalam mimpi itu, jadi saya itu didampingi seseorang, orangnya tinggi besar, tapi saya nggak ngeliat mukanya. Tapi merasa di diri saya ini, kok saya jalan sama orang ini kok damai, kok tenang, enak aja gitu. Gimana ya rasanya? Kayak enteng lah, enak gitu, sukacita. Ya gimana? Belum pernah yang namanya mimpi. Biasanya kalau saya mimpi itu yang ada serem-serem. Entar mimpi ini lah, mimpi itu. Tapi saya terakhir dikasih mimpi, itulah. Saya mimpi didatengin seorang laki-laki. Tapi kayaknya seperti pakaiannya tuh kayak orang gedean,
kayak orang gini ya, apa namanya, yang terhormat banget gitu. Saya pikir dalam mimpi itu begini, kok saya jalan sama siapa nih ya? Oh tapi enak kok, saya damai, tenang. Itulah. Nah, dari situlah saya bangun. Saya bangun. Ya kan? Pas besok saya cerita sama adik. Ya kan kata lu semalam ngatain nantang. Berarti itu Tuhan ya. Oh iya. Begituan saya di situ. Setelah saya di situ saya makin mempelajari, makin pengen tahu gitu. Udah dah. Pada akhirnya saya sama orang yang jago apa hadis. Aduh, kok yang jago hadisnya, yang jago Qurannya, yang jago segala-galanya, kok dia bisa masuk Quran? Masa saya enggak? Yang ngerti, yang pesantrenan, masa saya enggak? Sedangkan saya, walaupun saya Islam dari kecil, keluarga saya Islam, tapi kita enggak begitu banyak mengerti. Ya yang kita tahu paling katanya Yasin, ya kan? Nih baca apa seperti Tabarok katanya, buat menerangkan dalam kubur. Nih baca Waqiah buat rezeki, gitu kan? Ya seperti itu aja. Jadi gimana ya, walaupun kita muslim nggak terlalu mendalami ya, tapi pada saat itu kita benci sama orang Kristen. Nah, setelah saya mimpi, saya menantang Tuhan, ternyata Tuhan datang, ya kan, ke dalam mimpi saya. Dan hidup saya juga setelah dari situ ya damai, enak. Udah nggak punya beban apa-apa lagi gitu. Udah, saya semakin yakin, oh berarti memang Tuhan, Nabi Isa itu memang Tuhan, ya kan, yang akan mengadili kita nanti di akhirat. Ya dia yang akan mempertimbangkan kita. Ya itulah semakin kuat saya ingin masuk ke agama ini. Itulah pengalaman hidup saya. Puji Tuhan sekarang Tuhan Yesus ada di dalam diri saya. Saya kemana-mana itu selalu ya enak, dan berkat sedikit ada, alhamdulillah Tuhan. Tuhan selalu memberkati saya dan anak saya, keluarga saya. Tadiannya saya suka sakit-sakitan, puji Tuhan sekarang saya udah nggak sakit-sakitan, puji Tuhan. Jadi sekarang saya juga nggak terlalu gimana, udah tenang aja. Setelah saya minta dibaptis, saya udah mimpi udah didampingi mungkin itu Tuhan, ya kan? Saya makin belajar dan saya minta dibaptis, ya puji Tuhan. Setelah saya masuk sini, hidup saya tenang, damai. Kasarnya walaupun hari ini kita nggak punya apa-apa, tapi ya selalu ada, diberkati terus, puji Tuhan. Itulah serumit cerita kehidupan saya. Ya kalau memang saya mau buka banyak sekali, tapi ya nggak perlu. Yang penting sekarang saya memang sudah percaya dengan Tuhan Yesus, ya, Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar-benar memperhatikan semua umatnya, orang yang membutuhkan asal dekat dengan Dia. Ya puji Tuhan. Ya demikian kesaksian ini saudara-saudara, semoga dapat bermanfaat dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian.